Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Askar, NIM 20030150019, Prodi PJKR kelas A. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan sebuah asas pengembangan penjas di sekolah untuk kuliah filsafat pendidikan jasmani dan olahraga. Pertama, asas pengembangan dan penetapan sasaran penjas, yaitu meskipun secara fisiologis telah dibahas kedudukan dan pentingnya pendidikan jasmani di bagian-bagian awal, bagi guru-guru masih terdapat kesulitan untuk memutuskan pengalaman apa yang diberikan kepada siswa. Hal ini ditambah lagi dengan begitu banyaknya pilihan yang tersedia, baik dari wilayah aktivitas jasmani, permainan, maupun dari wilayah olahraga. Dasar-dasar pengembangan kurikulum. Pertama, kurikulum pendidikan jasmani haruslah berorientasi kepada anak dan tingkat perkembangannya. Kedua, setiap anak berbeda-beda dalam hal kebutuhan dan kemampuan belajarnya. Ketiga, anak harus dilatih sebagai manusia yang utuh. Keempat, hal-hal yang berhubungan dengan kebutuhan anak harus diajarkan melalui pendidikan jasmani. Selanjutnya, gerakan merupakan dasar bagi pendidikan jasmani. Pembelajaran harus terjadi melampaui kepentingan sesaat, tapi harus menawarkan keterampilan yang berguna untuk seumur hidup. Selanjutnya, dorongan anak. Dorongan dasar adalah suatu keinginan untuk melakukan dan menghasilkan sesuatu. Semua anak memiliki perasaan seperti ini, yang memungkinkan besar merupakan sifat keturunan atau pengaruh lingkungan. Dorongan dasar ini dikaitkan dengan pengaruh masyarakat, guru, orang tua, dan teman-teman sendiri. Biasanya dorongan ini akan berpola sama pada setiap anak dan tidak dipengaruhi oleh faktor kematangan. Dorongan tersebut niscaya mengarahkan pengembangan kurikulum pendidikan jasmani dan untuk menciptakan program yang sesuai dengan sifat-sifat anak. Pertama, dorongan anak untuk anak. Kedua, dorongan untuk berhasil dan mendapatkan pengakuan. Ketiga, dorongan untuk mendapatkan pengakuan teman dan masyarakat. Keempat, dorongan untuk bekerja sama dengan dan bersaing. Kelima, dorongan untuk kebugaran dan daya tarik. Keenam, dorongan untuk bertualang. 7, dorongan untuk kepuasan kreatif. 8, dorongan untuk menikmati irama. Dan terakhir, dorongan untuk mengetahui. Selanjutnya, model orientasi kurikulum dalam pendidikan jasmani. Persoalan konflik antar makna pendidikan jasmani dan pendidikan olahraga perlu diselesaikan. Keduanya tidak pernah dipertentangkan. Yang berbeda adalah dalam hal pemahaman keduanya sebenarnya mengandung fungsi mendidik. Menyelenggarakan pendidikan jasmani bisa berbeda karena perbedaan dalam rancangan kurikulumnya. Di negara maju, pendidikan jasmani dilaksanakan dengan berorientasi pada model-model kurikulum yang berlaku. Model kurikulum inilah yang menentukan perbedaan tekanan terhadap program yang dilaksanakan, apakah berorientasi pada peningkatan kesegaran jasmani atau keterampilan gerak. 1. Pendidikan gerak. 2. Pendidikan olahraga. 3. Pendidikan petualangan. 4. Pendidikan perkembangan. 5. Pendidikan kebugaran. 6. Pendidikan disiplin keilmuan dan olahraga. Ruang lingkup pendidikan jasmani. Ruang lingkup pendidikan jasmani dapat ditentukan, namun demikian uraian tentang ruang lingkup ini dibatasi dan sifatnya umum. Berdasarkan tinjauan terhadap uraian-uraian di atas, maka dapat juga bahwa program pendidikan jasmani untuk siswa SMP di Indonesia harus meliputi program-program, yaitu kemampuan pengelolaan tubuh. Kemampuan tubuh dibagi 3, yaitu kesadaran tubuh, kesadaran ruangan, dan kualitas gerak. Pilihan dasar yaitu terbagi 3. Pertama, keterampilan manipulatif. Kedua, keterampilan lokomotor. Ketiga, keterampilan non-lokomotor.
Keterampilan-keterampilan khusus yang terspesialisasi. Keterampilan yang terspesialisasi adalah keterampilan yang digunakan dalam berbagai cabang olahraga dan wilayah pendidikan jasmani lainnya. Keterampilan ini meliputi kegiatan dan peralatan, misalnya senam gerakan-gerakan akrobatik, tarian-tarian, serta permainan khusus atau formal seperti sepak bola, voli, basket, dan lain-lain. Selanjutnya, arah pengembangan pembelajaran pendidikan jasmani. Setelah mengetahui ruang lingkup pendidikan jasmani, selanjutnya guru harus mampu melihat dan menetapkan arah serta sasaran yang akan dikembangkan. Pedoman umum tentang arah dan sasaran ini diuraikan secara garis besar dalam bentuk 5 tujuan perubahan yang harus terjadi pada anak didik. Murid menjadi sadar akan potensi geraknya. Pembelajaran dalam pendidikan jasmani harus mampu membangkitkan minat anak untuk menggali potensinya dalam hal gerak. Karena itu, anak harus diberi dorongan untuk terus-menerus menjelajahi kemampuan. Tugas ini tidak mudah dan hasilnya tidak akan segera dari pertemuan ke pertemuan. Mungkin guru hanya akan melihat kemajuan yang lambat atau tersendak-sendak serta seolah berjalan di tempat. Murid dapat bergerak dan tampil baik secara meyakinkan. Ketika murid terlihat dalam proses pembelajaran, mereka harus merasakan adanya perasaan mampu, lancar, dan tidak tersendak-sendak. Perasaan demikian hadir dari adanya rasa aman selama mereka mulai belajar hingga menguasai sesuatu keterampilan. Rasa aman tadi tentu tidak timbul sendiri, tetapi merupakan kondisi yang selalu diciptakan oleh seorang guru. Selanjutnya, murid mengerti dan mampu menerapkan konsep-konsep gerak yang mendasar, yaitu keterampilan dalam berbagai cabang olahraga memiliki struktur tersendiri, lengkap dengan konsep dan prinsip dan yang mendasarinya. Memahami konsep-konsep itu merupakan syarat untuk menguasai keterampilan yang dipelajari. Semakin terkuasai konsepnya, semakin mudah suatu keterampilan itu dapat dikuasai. Selanjutnya, murid menjadi orang yang serba bisa dalam gerak. Guru penjas harus mampu melihat keterampilan dasar serta pola gerak dominan yang mendasari suatu cabang olahraga atau suatu permainan. Keterampilan dasar serta pola gerak dominan itulah yang seharusnya ditekankan oleh guru untuk dipelajari oleh anak secara memadai. Alokasi waktu yang cukup bagi anak untuk mempelajari berbagai keterampilan gerak dasar sehingga membangun suatu dasar yang kuat dan luas bagi peningkatan keterampilan berikutnya. Selanjutnya, murid menghargai olahraga yang menyehatkan. Dalam pembelajaran pendidikan jasmanilah, murid harus belajar menyadari hubungan antara kegiatan yang teratur dengan timbulnya perasaan nyaman dan sehat dalam kegiatan tersebut. Murid harus menyadari bahwa dirinya lebih tahan terhadap serangan penyakit dan pengaruh stres. Dengan kesadaran tersebut, diharapkan murid selanjutnya akan menghargai kegiatan olahraga sebagai sesuatu yang bermanfaat dan akan mengisi waktu-waktu lainnya di luar sekolah dengan kegiatan yang aktif. Itulah yang sempat saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Nun wal qalami ma yasturun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.